got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys, I'm the block with it. Bitches on my line, and you know. Belakang mengapa saya mengambil tema saya muda dan saya bangga berbahasa Indonesia adalah simpel saja. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang sangat mudah dimengerti dalam komunikasi kita sehari-hari. Sebagai contoh, ketika seorang pemuda dari Pulau Jawa ingin berkomunikasi dengan seorang pemuda dari Pulau Kalimantan, pastinya menggunakan bahasa Indonesia. Dan seorang pemuda yang berasal dari Pulau Sumatera misalnya, untuk berbicara dengan seorang pemuda dari Pulau Papua, pastinya juga menggunakan bahasa Indonesia. Begitu pula satu pemuda dari berbagai pelosok daerah dengan satu pemuda dari berbagai pelosok lain pastinya menggunakan bahasa Indonesia agar interaksi mereka dapat terhubung. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Republik Indonesia adalah alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya masyarakat Indonesia. Sebagai bahasa yang digunakan di hampir semua lapisan, bahasa Indonesia memiliki peran yang tak tergantikan dalam memfasilitasi interaksi sosial, pembelajaran, dan bisnis di negara ini. Salah satu yang membuat bahasa Indonesia begitu unik adalah keragaman dialek dan ragam bahasa yang digunakan di seluruh Nusantara. Meskipun bahasa Indonesia adalah bahasa resmi, kita juga memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang tersebar di seluruh kepulauan yang ada di Indonesia. Inilah yang membuat bahasa Indonesia begitu kaya dan begitu berwarna. Setiap bahasa daerah ini membawa warisan dan tradisi tersendiri. Dan bahasa Indonesia memainkan peran penting dalam menghubungkan berbagai kelompok etnis dan budaya di Indonesia. Selain menjadi bahasa resmi di dalam negeri, bahasa Indonesia juga memiliki peran yang signifikan di dalam dunia internasional. Bahasa ini digunakan dalam sebagai forum internasional seperti pertemuan diplomatik, konferensi, dan organisasi internasional. Ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki posisi yang kuat dalam konteks global. Dan ini adalah sesuatu yang membanggakan, yang perlu kita banggakan khususnya warga Indonesia. Dan menghargai bahasa Indonesia, kita juga secara tidak langsung memahami sejarah dan perkembangan bangsa kita sendiri. Bangsa adalah cerminan dari budaya, dan bahasa Indonesia adalah cerminan dari keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Dalam bahasa kita menemukan jejak-jejak sejarah dan tradisi serta nilai-nilai yang telah membentuk identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Kita juga harus bangga dalam usaha-usaha yang telah dilakukan untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa Indonesia. Hal ini dapat kita lakukan kita temukan di salah satu isi sebuah pemuda yang dicetuskan pada tanggal 28 Oktober pada tahun 1928. Pada butir ketiga disebutkan, kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dalam konteks ini terlihat jelas bahwa sejak dari zaman dahulu, seluruh masyarakat Indonesia menggunakan penyatu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Pemerintah Indonesia dan berbagai lembaga telah bekerja keras untuk menjaga keruminan dan keindahan bahasa kita. Inilah yang membuat bahasa Indonesia tetap relevan dan kuat di era globalisasi ini. Selain itu, kita juga memiliki banyak sastrawan dan penulis Indonesia yang telah mengangkat bahasa Indonesia ke tingkat internasional melalui karya-karya mereka. Karya sastra seperti Bumi Manusia, karya dari Pramuda Ananta Tur atau Laskar Pelangi, karya dari Andrea Hirata adalah contoh bagaimana bahasa Indonesia dapat menjadi media ekspresi yang kuat untuk mencapai cerita dan gagasan kepada dunia. Kesimpulannya, aku muda dan bangga berbahasa Indonesia karena ia adalah jendela kebudayaan dan sejarah kita ya sebagai bahasa Indonesia. Bahasa ini adalah alat komunikasi yang kuat, simbol
persatuan dan sarana untuk mengungkapkan ide-ide dan perasaan kita. Dengan menjaga dan memahami serta menghargai bahasa Indonesia, kita dapat memastikan bahwa warisan budaya ini akan terus hidup dan berkembang untuk generasi yang akan mendatang. Semua ini adalah alasan untuk merasa bangga dan berterima kasih atas keberadaan bahasa Indonesia dalam kehidupan kita. Saya Edo Ciptian Anggoro Mukti NIM 164 dari kelas 2023C akan menyampaikan gagasan mengenai saya generasi muda, saya bangga berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu yang berfungsi sebagai alat pemersatu semua bangsa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI melalui bahasa yang kita pakai sehari-hari ini. Hal tersebut karena dengan bahasa Indonesia telah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan salah satu butir isi Sumpah Pemuda. Kami, putra-putri Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bahasa juga memiliki fungsi utama, yaitu sebagai alat komunikasi antar individu, kelompok, dan organisasi sosial dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Status bahasa Indonesia itu relatif sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosial. Kita sebagai warga negara Indonesia harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan bangga terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Dengan bahasa Indonesia, berbagai suku, ras, dan golongan menyatu dalam kebinekaan Tunggal Ika. Segala perbedaan tidak dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat karena disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Perlu kita ketahui, saat ini generasi muda bangsa Indonesia terkesan kehilangan identitasnya sebagai bangsa Indonesia. Tentu hal ini tercermin dalam budaya pergaulan sehari-hari, khususnya penggunaan bahasa. Bagi generasi muda saat ini, bahasa Indonesia seakan-akan dianggap derajatnya lebih rendah dibandingkan bahasa Inggris. Sadar atau tidak, kita melihat bahwa mengucapkan kalimat dalam bahasa Inggris terkesan lebih keren, dan yang mengucapkan dianggap lebih pintar dan memiliki ilmu yang lebih tinggi. Banyak contoh yang dapat kita ambil seperti kita mengucapkan selamat ulang tahun dan harapan masa depan. Coba tengoklah SMS ulang tahun atau halaman di Facebook dan Twitter anak-anak muda ini yang berulang tahun. Sebagai besar ucapan diberikan adalah bahasa Inggris. Sekali lagi, sadar atau tidak kita menganggap bahasa ini mempunyai nilai lebih dibandingkan bahasa kita. Hei kawan, sadarlah, tidak ada bahasa yang pantas menyandang predikat keren dibandingkan bahasa Indonesia. Sebuah bahasa yang bahkan pengakuannya membutuhkan darah perjuangan dari rakyat yang tertindas oleh kolonialisme. Mengapa demikian? Kita semua tahu, 84 tahun silam bangsa ini pernah bersumpah berjanji terhadap Ibu Pertiwi selalu menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Proses ini sungguh tidaklah mudah. Rakyat bangsa Indonesia ketika itu harus terbelenggu oleh kaum imperialis dan kolonialis, mengalami berbagai penghinaan dan penindasan, terinjak harkat martabatnya selama ratusan tahun. Barulah muncul keadilan, semangat dan tekad yang satu dari pejuang tanah air, mendasarkan bahasa persatuan Indonesia untuk kembali harkat dan martabat bangsa Indonesia menentukan penguasaan saat itu. Di sini kita harus sadar kawan, ada harga yang harus dibayar untuk bahasa kita.
Namun sekali lagi, semangat sumpah ini akan mulai pudar. Gaung kebanggaan penggunaan bahasa Indonesia hanya terdengar setahun sekali, yaitu ketika bulan bahasa. Bahkan tidak semua orang tahu bahwa bulan Oktober adalah bulan yang didedikasikan khusus untuk bahasa Indonesia. Seharusnya kita katakan kepada dunia, bangsa Indonesia bukannya tidak mampu belajar menggunakan bahasa asing. Namun, kita ingin dunia tahu bahwa bangsa kita memiliki bahasa persatuan sendiri dan kita bangga akan hal ini. Kita bangga memiliki bahasa yang kita perjuangkan dengan darah yang mahal, bahasa yang mampu menghubungkan lebih dari 1000 etnis, suku dan bangsa, bahasa yang mempersatukan hampir 750 bahasa daerah. Tidak ada bahasa yang sedemikian menakjubkannya. Dunia harus tahu akan hal ini. Bukan maksud saya menyalahkan setiap dari kita saat ini, namun melalui pidato ini, saya sebagai bagian generasi muda bangsa Indonesia menginginkan kembali agar manusia-manusia Indonesia kembali sadar bangga mengakui sebuah identitas pemersatu bangsa Indonesia. Hal ini bukan berarti kita tidak boleh mempelajari dan mempergunakan bahasa lain. Kita boleh menggunakan asal dalam konteks, waktu, dan tempat yang tepat. Namun, bahasa Indonesia kita tetap menjadi yang paling utama. Kecintaan dan kebanggaan kita sendiri menggunakan bahasa Indonesia yang membangkitkan jiwa nasionalisme. Nasionalisme akan jati diri sebagai bagian dari sebuah bangsa besar, bangsa Indonesia. Ingat kawan, ada semangat kebanggaan dan kebangsaan di balik bahasa sebuah bangsa. Sudah saatnya kita mengatakan, saya generasi muda dan saya bangga menggunakan bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Izinkanlah saya Muhammad Aditya Syafiuddin dari kelas 2023C Manajemen dengan NIM 165 akan menyampaikan pidato yang bertema Saya Muda, Saya Bangga Berbahasa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Hal ini bermakna bahwa kita sebagai warga negara Indonesia telah melakukan upaya pemersatu bangsa sesuai Pancasila Persatuan Indonesia Sila ketiga. Jiwa semangat Sumpah Pemuda juga kita implementasikan jika kita menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Hal ini dikutip dari Sumpah Pemuda, yaitu kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sebagai alat komunikasi antar individu dan sesama maupun kelompok, bahasa menjadi kunci terciptanya interaksi. Hal ini dapat dirasakan karena Indonesia memiliki bangsa yang beragam pada setiap daerah. Oleh karena itu, bangsa Indonesia menjadi bahasa pemersatu di Indonesia untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang memiliki keberagaman. Salah satu cara menjunjung tinggi bahasa Indonesia yakni dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam berkomunikasi. Keberagaman bahasa yang ada menjadikan Indonesia membutuhkan bahasa persatuan yang berfungsi sebagai sarana komunikasi. Maka Indonesia memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Sebuah bahasa yang besar
yang layak untuk menjadi sebuah kebanggaan. Kenapa? Kita harus bangga dengan bahasa Indonesia yang sekarang kita miliki ini. Karena untuk dapat mengucapkan bahasa ini secara bebas membutuhkan perjuangan yang begitu berat. Saat ini kita memang sudah hidup di negara yang merdeka. Tidak ada lagi peperangan melawan penjajah. Akan tetapi bukan berarti kita berhenti dalam berjuang. Ada sebuah proses panjang penggunaan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pemersatu. Oleh karena itu adalah sebuah kewajiban bagi kita sebagai generasi muda untuk menghargai peran kedudukan bahasa Indonesia. Mengapa saya katakan demikian? Apakah ada yang salah dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari? Ya, menggunakan bahasa asing atau mempelajari bahasa asing adalah sesuatu yang penting, mengingat tuntutan persaingan di era globalisasi saat ini. Akan tetapi, manakala di hati kita terdapat suatu kebanggaan ketika menggunakan bahasa asing, di satu sisi menganggap bahasa Indonesia bukan suatu kebanggaan, maka secara tanpa sadar kita telah menjatuhkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia saat ini. Penggunaan bahasa Indonesia cenderung dikalahkan oleh bahasa asing. Padahal pengutamaan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan teknologi dan sumber daya tidak seharusnya membuat bangsa ini melupakan identitas dirinya yang tercermin dalam Sumpah Pemuda yang menyatakan bahwa kita memiliki satu bahasa pemersatu, yakni bahasa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang bisa saya katakan sebagai bahasa yang multifungsi. Sampai saat ini, kita semua berpikir bahwa pelajaran bahasa Indonesia hanya dipergunakan untuk di bidang mata pelajaran seperti pelajaran sejarah dan PK. Akan tetapi, menurut saya, pelajaran bahasa Indonesia dapat digunakan untuk menyelesaikan soal-soal tentang ilmu yang menghubungkan dengan angka-angka atau rumus dengan mudah. Mengapa demikian? Karena dengan memahami tiap tahapan dari pengerjaan soal yang berhubungan dengan angka menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, maka akan mudah mengerjakan soal tersebut. Cara ini dilakukan oleh guru bahasa Indonesia di sekolah yang membantu anak-anaknya mengerjakan tugas seperti matematika dan fisika tanpa membantu mengerjakan tugas anaknya tersebut. Akan tetapi lebih memberikan pemahaman dari tiap tahapan untuk dijadikan jawaban dari tugas-tugas tersebut. Hadirin yang saya hormati, mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan sebelum saya akhiri pidato ini, harapan saya adalah semoga melalui pidato yang saya sampaikan ini akan menambah kebanggaan kita terhadap Indonesia dan mencintai budaya asli Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa adalah kunci untuk memajukan bangsa ini dan supaya bahasa Indonesia tidak mudah ketinggalan atau luntur pada masa depan nanti. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Riri Rengganis. Perkenalkan, nama saya Fazia Tauta Aulia Rahma dengan nomor induk mahasiswa 23080574166 dari kelas manajemen 2023C. Aku muda bangga berbahasa Indonesia. Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa bersifat arbiter tidak memiliki keterkaitan langsung antara lambang bunyi dan lambang yang dilambangkannya. Bahasa digunakan sebagai alat penyatu dan alat membedakan suatu masyarakat dengan masyarakat lain. Hal itu akan tampak dalam proses interaksi atau komunikasi yang terjalin dalam suatu masyarakat. Era globalisasi merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan jati diri di pusaran pergaulan antar bangsa yang sangat kompleks. Salah satunya adalah tantangan dalam berbahasa dan bersastra.
Di Indonesia terdapat 3 jenis bahasa yang sama-sama digunakan oleh masyarakat meskipun situasi pemakaian dan jumlah penuturnya berbeda-beda. Ketiga jenis bahasa itu adalah bahasa daerah, bahasa nasional, dan bahasa asing. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal bahasa daerah sebagai bahasa pertama mereka dibandingkan dengan bahasa Indonesia itu sendiri sebagai bahasa nasional. Sementara itu, bahasa Indonesia rata-rata diperoleh melalui pendidikan formal, bukan di kalangan keluarga sebagai pendidikan informal. Jika pendidikan formal tersebut tidak berjalan dengan sempurna dan tidak didorong dengan pendidikan informal, generasi muda akan tumbuh dengan kualitas berbahasa yang buruk. Hal itu tidak sesuai dengan tujuan dari sistem pendidikan, yaitu untuk mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan-tantangan modern. Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI melalui bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia harus dilakukan gerakan secara nasional karena dengan bahasa Indonesia telah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini selaras dengan salah satu butir isi Sumpah Pemuda 1928. Kami, putra dan putri Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bahasa memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi antar individu, kelompok, dan organisasi sosial dalam berbagai konteks kehidupan. Hal ini dapat dilihat pemanfaatan bahasa Indonesia di 33 provinsi yang ada di Indonesia. Ternyata telah berdampak positif sebagai alat pemersatu antar wilayah dan antar suku yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus cinta kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa yang baik artinya sesuai dengan kaidah EYD dan tata bahasa baku yang diberlakukan oleh bangsa Indonesia melalui Badan Bahasa Republik Indonesia atau yang dulu disebut Pusat Bahasa. Kemudian, penggunaan bahasa yang baik artinya kita harus menggunakan bahasa Indonesia secara komunikatif sesuai dengan konteks sosial, agama, budaya, pendidikan, dan lingkungan dimanapun kita berada. Seluruh rakyat Indonesia harus bangga memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, berbagai suku, ras, dan golongan menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Segala perbedaan tidak dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat karena disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Dengan bangga kita harus menggunakan dan memasyarakatkan bahasa Indonesia merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengenai bendera, lagu, kebangsaan, dan bahasa Indonesia. Dengan demikian, sebagai warga negara Indonesia yang mewarisi segala nilai perjuangan nenek moyang kita, marilah sama-sama kita memandangkan aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia memang luar biasa. Bersatulah negeriku, bangsaku, dan seluruh rakyat Indonesia. Kuatkan jiwa nasionalismemu, satukan semangatmu untuk membangun dan menyatukan NKRI melalui bahasa Indonesia. Cintai dan banggakan bahasa Indonesia dalam berbagai konteks kehidupan di negeri ini sebagai upaya untuk bekerja sama dan bergotong royong untuk mewujudkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat Indonesia dalam rangka memperingati janji dan komitmen Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Salam satu bahasa Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun ya.
kalian menonton video ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Weidi Dongtian, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Romi Amisa Faros dari program studi manajemen Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 167. Saya dari kelas 2023C. Ya, senang sekali saya dapat berbicara ya di sini dengan pembicaraan yang menarik, yaitu sesuatu yang dekat banget di hati saya, yaitu rasa bangga dan rasa cinta saya terhadap bahasa Indonesia. Pertama-tama, mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Mengapa saya begitu bangga dan cinta bahasa Indonesia? Mengapa ya? Jawabannya sederhana. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang begitu indah, begitu kaya akan berbagai budaya dan penuh ekspresi. Bahasa ini adalah bahasa yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan beragam orang, beragam suku yang ada di Nusantara, di Indonesia ini. Pertama kali saya mengenal bahasa Indonesia saat saya masih kecil ya. Saya ingat saat itu orang tua saya ataupun nenek saya sering bercerita tentang legenda ataupun cerita-cerita rakyat yang ada di Indonesia. Tentunya menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah, dari situ saya mulai paham bahasa Indonesia. Betapa indahnya, betapa luar biasa. Tentang bagaimana bahasa Indonesia ini mampu menggambarkan kejadian, menggambarkan cerita-cerita itu menjadi luar biasa begitu ya. Lalu bahasa Indonesia adalah salah satu faktor yang mengikat bangsa ini menjadi alat yang kuat untuk memahami sebuah sejarah, budaya, identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Maka kita perlu menjaga dan merawat bahasa ini agar tidak hilang dalam arus globalisasi yang deras sekali ini, dalam arus modernisasi. Oke, sekarang mari kita bicara tentang sejauh mana sih bahasa Indonesia kaya akan budayanya, betapa kayanya bahasa ini. Bahasa ini memiliki begitu banyak kata dan frasa. Ternyata itu merangkum berbagai tradisi, seni, dan nilai yang melekat pada bangsa Indonesia. Bayangkan, kita ada lebih dari 700 bahasa daerah dan ribuan suku loh di Indonesia ini. Lalu bagaimana kita dapat menjaga agar bahasa Indonesia ini tetap hidup dan tidak dihapuskan, tidak punah ya? Pertama, kita harus menggunakan bahasa Indonesia ini dalam kehidupan sehari-hari. Jangan malah kita menggunakan bahasa asing. Kedua, kita memahami dan menghargai berbagai macam dialek yang ada dari berbagai macam bahasa daerah Indonesia. Lalu, bahasa Indonesia gak hanya penting loh di dalam negeri, tetapi bahkan di dunia internasional, bahasa Indonesia ini dianggap penting. Di ASEAN misalnya, bahasa ini pernah dicoba sebagai bahasa ASEAN. Karena bahasa ini di dunia internasional penting gitu. Terbukti di beberapa universitas di luar negeri, bahasa ini dijadikan salah satu program studi. Misalnya di Jepang, itu di University of Tokyo University maksud saya di Jepang, atau di Korea Selatan ada di Hancock University, di Amerika Serikat itu ada University of Washington, dan ada di Australia itu juga lupa sih namanya universitasnya, masih banyak kok yang lain. Nah, dari situ kita dapat mengambil kesimpulan bahasa ini nggak hanya alat komunikasi, tapi juga bagaimana cara kita untuk membuka dunia. Maka dari itu saya ingin mengajak kita semua, utamanya generasi muda seperti saya ini, untuk bangga. Kita harus bangga. Bahasa Indonesia ini indah. Kita harus menjaganya, mempelajari dan menggunakan bahasa ini dengan bangga
Jangan malah malu kita menggunakan bahasa Indonesia. Karena bahasa ini adalah warisan berharga yang harus kita lestarikan. Saya berharap dengan video ini saya berhasil menggugah kebanggaan kita dan semangat cinta kita terhadap bahasa Indonesia. Karena bahasa gak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga mengungkapkan identitas dan kebudayaan kita. Bahasa Indonesia adalah harta yang kita miliki sebagai bangsa, dan kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya agar tetap hidup dan berkembang. Meskipun dunia ini semakin terhubung dalam globalisasi, kita nggak cuma harus belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga harus tetap kita lestarikan dong. Saya rasa bahasa Indonesia ini punya potensi besar untuk menjadi jembatan antara kita dengan dunia luar. Mungkin suatu saat nanti bahasa Indonesia ini dapat menjadi bahasa internasional. Mungkin saja, kita nggak tahu di masa depan seperti apa. Lalu itulah yang membuat bahasa Indonesia ini menjadi lebih dari sekedar alat komunikasi. Bahasa ini adalah cara kita untuk memperkaya pemahaman kita tentang dunia. Saya ingin mengajak generasi muda kita untuk aktif terlibat dalam upaya pelestarian bahasa Indonesia. Kita dapat melakukannya dengan cara berbicara, menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, belajar tentang beragam dialek dan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Lalu kita juga harus memahami apa yang terkandung dalam bahasa ini. Terakhir, marilah kita bersama-sama menjaga warisan berharga ini dan melestarikannya untuk generasi mendatang. Bahasa Indonesia ini adalah cinta, identitas, dan budaya kita. Bersama-sama kita harus memastikan bahwa keindahannya akan terus bersinar dan mengilhami banyak orang hingga ke generasi-generasi selanjutnya, ke anak cucu kita. Semoga bahasa ini terus berkembang dan menginspirasi. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kesejahteraan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Farhan Tamami dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis dari kelas 2023C dengan NIM 23050574301. Di sini saya akan mempresentasikan gagasan saya, yaitu gagasan aku muda, aku bangga berbahasa Indonesia. Sebagai generasi muda Indonesia, kami memiliki gagasan yang kuat tentang kebanggaan kami terhadap bahasa Indonesia. Bahasa adalah cermin identitas kami untuk melestarikannya serta memajukan negara Indonesia. Berikut adalah pemikiran kami tentang gagasan aku muda bangga berbahasa Indonesia. Yang pertama yaitu identitas kebangsaan. Bahasa Indonesia bukan hanya alat untuk berkomunikasi, melainkan identitas kebangsaan kita sebagai muda-mudi negara Indonesia. Kami sebagai muda-mudi siap untuk menjaga eksistensi daripada bahasa Indonesia. Dengan sejarah dan budaya serta nilai-nilai luhur nenek moyang kami bangga berbahasa Indonesia dan mengakui bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara ini, dan kami merasa beruntung bisa berbicara dan menulis dalam bahasa ini. Yang kedua adalah pelindung warisan budaya.
Kami menyadari bahwa bahasa adalah pintu gerbang menuju warisan budaya, di mana di dalamnya terdapat budaya-budaya serta adat dan tradisi lain, di mana untuk masuk ke dalamnya kita perlu yang namanya bahasa kesatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu kesatuan bangsa. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang menghubungkan kami sebagai satu bangsa. Di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kami dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Ini adalah jembatan yang memungkinkan kami untuk saling memahami, berkolaborasi, dan bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat adalah membawa perubahan positif. Kami, muda-mudi Indonesia, percaya bahwa sebuah proses yang akan kita capai, sebuah perubahan yang kita inginkan dapat kita capai dengan bersatunya bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Visi kami untuk masa depan yang lebih baik, kami akan menggunakan bahasa ini untuk berkomunikasi dan berdiskusi tentang isu-isu sosial, lingkungan, dan ekonomi yang penting bagi negara kami. Yang kelima yaitu bersaing di dunia global. Kami sadar bahwa untuk bersaing di dunia global, kami harus memiliki pemahaman yang kuat tentang bahasa Indonesia dan bahasa asing. Kami akan belajar dan menguasai bahasa-bahasa asing, tetapi kami tidak akan pernah lupa terhadap bahasa ibu kami, yaitu bahasa Indonesia. Dengan gagasan Aku Muda Bangga Berbahasa Indonesia, kami, generasi muda Indonesia, berkomitmen untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai alat utama kami dalam berkomunikasi. Untuk kemajuan negara kami akan terus belajar, berbicara, menulis, menggunakan bahasa Indonesia. Dan rasa cinta kami terhadap bangsa Indonesia akan kami wujudkan dengan cara-cara tersebut. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus memiliki kesadaran yang kuat untuk melestarikan bahasa Indonesia. Setinggi apapun kita belajar, sebisa apapun kita bahasa asing, sebanyak apapun kita bisa belajar bahasa asing, kita harus tetap ingat bahwa bahasa kesatuan kami adalah bahasa Indonesia. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, muda-mudi Indonesia, bangga berbahasa Indonesia.